Kali ini gue pengen bahas tuh. Kali ini gue sekabis ngomongin orang. Kali ini gue pengen bahas dua kamera compact berbeda dari dua brand berbeda yang sama-sama masih fresh. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas dua buah kamera compact ini. Tapi sebenarnya lumayan simple aja bahasnya, nggak akan terlalu panjang biar jadi ya satu konten yang menarik. Dan gue pengen denger juga opini-opini kalian gitu ya, karena siapa tahu bisa jadi bahan video-video kita juga yang selanjutnya. Jadi gini, gokil juga ya kalau kita lihat. Jadi gue intermezzo dulu. Gokil juga sebenarnya dimana tren TikTok itu berhasil membawa manufaktur kamera itu ke arah yang sama gitu. Maksudnya gimana ya? Bahasa gue agak ngaco. Tapi gini, intinya adalah sangat gokil dimana tren dari sebuah media sosial itu bisa menentukan arah yang diambil oleh manufaktur kamera, dan nggak satu atau dua manufaktur kamera doang gitu. Ya di sini kita contohnya ada dua, tapi berbagai pabrikan kamera itu mengambil langkah yang sama. Dimana langkah yang gue maksud di sini adalah kamera compact atau kamera pocket kali ya. Karena tadinya ini adalah tren yang ramai di TikTok, yang kamera-kamera compact lama itu harganya pada kegoreng gitu kan, karena tidak ada kamera barunya juga, hingga tiba-tiba manufaktur kamera tuh ngeluarin kamera-kamera compact yang seru-seru. Kayak contohnya yang ada dua di depan gue ini. Tapi sebelum kita bahas, gue pengen ngingetin dulu, kalian bisa cek, kita ada beberapa produk digital, kalian bisa cek di stdigital.id, kita ada preset dan juga berbagai loots profesional kalau kalian pengen ya upgrade kualitas produksi kalian. Kalau kalian pakai iPhone, kita ada loots yang bisa bikin warnanya jadi kayak pakai kamera mirrorless, dan kalau kalian pakai DJI Pocket 3, kita juga ada loots yang serupa yang bisa bikin warnanya itu kayak pakai kamera profesional. Jadi kalau udah kepo, langsung aja main ke stdigital.id. Balik lagi ke pembahasannya. Jadi gini, intinya sih simpel. Lebih baik mana antara Fujifilm X-Half atau Canon V1? Karena kedua kamera ini menawarkan uniqueness yang sangat berbeda menurut gue. Dan dua-duanya lumayan racun untuk market tertentu gitu ya. Tapi kalau buat gue pribadi, karena ya setiap review itu pasti bias, pasti akan ya balik lagi ke si penggunanya gitu kan. Kalau gue yang review, kalau Sky yang review itu bisa beda-beda demennya. Tapi untuk gue pribadi, gue jauh lebih memilih Canon V1 ini. Penyebabnya sebenarnya lumayan jelas ya. Kedua kamera ini tuh punya target market yang sangat berbeda. Dimana Fujifilm X-Half yang gue rasakan itu punya target market tuh lebih ke penggunaan yang lifestyle, hipster, anak-anak gaul gitu kan. Yang ya bukan yang entusias di dunia fotografi banget, tapi memang lebih mencari experience atau mencari branding atau mencari desain gitu kan. Mereka ya gue rasa adalah target market dari si X-Half ini. Tapi buat gue yang lumayan gila spesifikasi dan biasanya suka ngebanding-bandingin gitu ya antara harga dan juga spesifikasi yang ditawarkan, dan gue adalah seorang video kreator, gue sama sekali tidak melirik Fujifilm X-Half. Gue jelas sangat memilih Canon V1 ini. Karena kalau kita berbicara soal target marketnya di sisi lain gitu ya, kalau tadi ini buat anak-anak gaul, si Canon V1 ini justru menjadi sebuah mobile powerhouse untuk para videographer gitu. Karena dia membawa spesifikasi yang bener-bener gokil banget buat penggunaan videografi. Kayak contohnya dia ada internal C-Log 3 dan dia juga ada internal active cooling. Jadi untuk kamera compact ini first time sih yang gue lihat gitu. Dia bawa kipas di dalam buat menghindari overheating. Tapi kita belum tes lebih lanjut sebenarnya, karena kedua barang ini kita masih impression doang sebenarnya. Tapi ya kita nanti bakal bahas lebih mendalam juga. Tapi ya ini bener-bener membawa fitur yang gila banget. Apalagi kalau kalian nonton pas impressionnya dia ya. Gue aja kaget gitu pas vokaleng terwide-nya dia. Pertama gue nyalain gitu, gue liat gambarnya. Anjoy, ini keren banget gitu. Kayak zaman-zaman dulu gue nyobain 1D X Mark II kalau nggak salah ya, yang waktu gue sempat bawa ke Jogja. Mungkin kalian ya penonton baru di sini mungkin nggak akan tahu karena itu udah lama banget. Tapi ya gambar-gambarnya tuh kayak lensa wide-nya Canon lah, khas banget gitu. Warnanya juga khas banget, pengoperasiannya juga enak banget. Jadi ya kalau pilihannya antara dua ini, buat gue pribadi gue jelas pilih Canon V1 ini. Dan ya kalau kalian lebih memilih Fujifilm X-Half ya silahkan aja gitu. Cuman ya market yang ditawarkan oleh kedua kamera ini jelas sangat berbeda. Tapi walaupun di sini Canon V1 menang gitu ya dari sudut pandang gue sebagai video content creator di YouTube,
Gua rasa akan lebih seru justru untuk mengadu kamera ini dengan lawan yang lebih seimbang gitu. Dengan juara bertahan bertahun-tahun di kategori ini yang tak terkalahkan selama ini. Dan ya, gua rasa masih belum banyak yang membandingkan kedua kamera ini. Yaitu adalah DJI Pocket 3. Tapi kita nggak akan bahas di sini. Gua rasa ini bakal jadi pembahasan yang menarik banget dan silahkan kalian tungguin aja karena kita akan adu antara si Canon V1 ini dengan DJI Pocket 3. Tapi harusnya sih yang tayang lebih dulu kita di per-review dari si V1-nya dulu ya. Karena kalau yang ini kita udah bahas berkali-kali. Karena juara bertahan juga lama banget, kita udah pakai mungkin hampir 3 tahun kali ya, udah lama dan awet dan masih sangat powerful. Tapi yang ini cukup menjanjikan, tapi nanti kita di previewnya dulu. Tapi ya segitu aja sih sedikit video kali ini, mungkin nggak terlalu berbobot, tapi semoga bisa sedikit mengisi waktu kalian. Dan yang gue harapkan adalah gue pengen denger juga pendapat kalian seputar kedua kamera ini. Kira-kira siapa yang bakal menang? Oke, paling segitu aja. Oh ya, jangan lupa kita ada fitur membership sekarang, di mana di dalam membership kita bisa julitin lebih bebas gitu ya. Fotografer-fotografer yang aneh-aneh, brand-brand yang aneh-aneh gitu ya. Maksudnya fotografer yang aneh-aneh itu bukan personal sekali, tapi kan suka ada tuh yang kayak drama-drama seru gitu ya, kayak ngerusak harga dan lain sebagainya gitu ya. Itu biasanya seru-seru juga buat kita bahas. Walaupun kita tidak masuk dalam dramanya, tapi di membership sih kayaknya lumayan seru gitu buat kita angkat. Dan udah ada beberapa video juga di membership, hal-hal yang terjadi di behind the scene-nya ST Media. Kayak gue ada lagi bikin aplikasi, sebenarnya gue sempat ada mention di membership, nanti gue akan bahas lebih mendalam. Begitu juga gue punya produk fisik dan produk digital. Nanti soal yang berkaitan dengan bisnis mungkin gue akan bahas lebih banyak di bagian membership. Dan hitung-hitung kalian juga bisa mensupport kita untuk terus memberikan karya-karya yang bermanfaat gitu ya. Review-review yang berguna buat teman-teman semua. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin, di belakang kamera Daska, dan jangan lupa berkarya.